Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada Ibu Febi Inggriani SPD MPD yang saya hormati dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 dari kelas 5C. Saya di sini sebagai moderator. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Hesti Nurah Mahafsari dengan NPM 20506095. Ada Vina Nabila Putri dengan NPM 20506001 dan saya sendiri Novalia Nur Asifa dengan NPM 20506013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat menurut Permenpan nomor 28 tahun 2017. Kedudukan TIK dalam pembelajaran yang pertama itu untuk mempermudah kerjasama pendidik dan peserta didik serta menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua yaitu berbagi informasi atau sharing information, sehingga mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran yang mudah diakses oleh banyak orang atau virtual school, yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan sekolah. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis TIK mampu diterapkan dalam keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan pembelajaran apresiasi sastra. Pemanfaatan TIK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang merupakan salah satu tuntunan ideal dalam kurikulum karena terintegrasi dengan semua mata pelajaran sebagai sarana dan media pembelajaran. Selanjutnya ada media. Menurut Association for Education and Communication Technology atau AECT menyatakan bahwa media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association NAA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat mempengaruhi efektivitas program induk nasional. Nah, media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaan secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Kata media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, yang mana berarti perantara atau pengantar. Menurut Omar Hamalik, media pembelajaran merupakan suatu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Untuk selanjutnya itu ada peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terdapat 3 peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu mempermudah kerjasama pendidik dan peserta didik serta menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua, berbagi informasi sehingga mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, menyediakan pembelajaran yang mudah diakses oleh banyak orang, berisi berbagai informasi yang berikatan dengan sekolah ataupun pembelajaran. Next. Di sini ada fungsi penggunaan TIK. Fungsi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu bagi siswa dalam proses pembelajaran dan alat bantu bagi guru dalam proses pembelajaran.
Alat bantu bagi siswa adalah mempermudah dalam mengikuti pembelajaran seperti mengolah kata, membuat grafik, membuat portofolio, dan lain-lain. Sedangkan alat bantu bagi guru adalah mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti penayangan materi dalam bentuk audio, visual, bahkan audiovisual. Next. Selanjutnya ada manfaat TIK dalam pembelajaran. TIK dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran baik sebagai alat bantu belajar, alat bantu interaksi belajar mengajar, maupun alat bantu atau sumber belajar mandiri bagi peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari segi proses maupun hasilnya. Beberapa contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang terjadi saat ini antara lain adalah pemanfaatan program audio pembelajaran, program video pembelajaran, pemanfaatan TV edukasi, pemanfaatan jejaring sosial, dan e-learning. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri kedua atas paparan materinya. Untuk materi yang ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi pada abad 21. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru dan siswa dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Skype, Yahoo, Messenger, Facebook, Zoom, dan jaringan lain yang dipakai. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset, foto, dan video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Teknologi pendidikan sangat berperan pada revolusi pendidikan yang terjadi, terutama dalam revolusi pendidikan abad 21, dan khususnya dalam revolusi keempat yang dinamakan dengan pendidikan 4.0. Pada tahap ini, fungsi guru bukan sebagai sentral dalam proses pembelajaran, namun berubah menjadi student sentral di mana guru hanya menjadi fasilitator bagi penyediaan kebutuhan belajar peserta didik dalam upaya menyiapkan sumber dan media pembelajaran. Next. TPA-CK, Technological Pedagogical Context Knowledge, atau TPA-CK adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. TPA-CK juga diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan 7 domain pengetahuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Terdapat 3 manfaat yang didapat ketika melakukan pengukuran TPA-CK. Yang pertama, melalui pengukuran TPA-CK, didapati profil penguasaan TPA-CK yang dapat menggambarkan tingkat penguasaan pada setiap domain pengetahuan. Yang kedua, pengukuran TPA-CK dapat menjadi refleksi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru. Dan yang ketiga, menentukan dampak intervensi pembelajaran terkait integrasi teknologi yang diberikan kepada calon guru ketika menempuh pendidikan guru. Konsepsi TPA-CK dalam pembelajaran merupakan penguasaan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten pada diri guru menjadi 3 elemen utama, kemudian berinteraksi membentuk 4 elemen lain dari TPA-CK. Ketujuh elemen TPA-CK yang terdiri dari TK, PK, CK, TPK, TCK, TCK, dan TP
TPACK merupakan pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya dapat diwujudkan pendidik dalam proses pembelajaran. Penggunaan TPACK, pendidik, dan/atau peserta didik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang diselenggarakan sesuai pola pembelajaran. Dapat terjadi variasi pendekatan, strategi, metode, teknik, media, dan model pembelajaran. TPACK masih dipandang secara ambigu oleh para peneliti. Ada menyatakan TPACK menyederhanakan keterhubungan tiga elemen TK, PK, dan CK, terutama peneliti dari Australia, Asia, dan Eropa. Sedangkan benua lainnya masih memandang TPACK sebagai pemikiran yang rumit dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri ketiga atas paparan materinya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan kode raise. Maaf, ada penayangan video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan channel saya Nursasi Engerwati. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 1 SD menggunakan pendekatan TIPEK. Apa itu TIPEK? TIPEK adalah kepanjangan dari Technological Pedagogical Content Suaranya di aku. Jadi, pendekatan pembelajaran ini memadukan antara pengetahuan atau knowledge, cara membelajarkan tapi kecil, atau pedagogi, dan penguasaan materi pembelajaran atau konten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat? Sehat. Semuanya senang? Senang. Semuanya siap mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Kalau siap,
menuliskan peraturan saat makan. Nah, jadi kalian nanti mengisinya di sini ya, di kotak yang warna biru ya. Kalian sebutkan sebanyak-banyaknya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Bu Enggar minta semuanya tutup mata. Tutup mata ya. Nanti buka dulu. Tidak, tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Silakan semuanya dibuka. Kalian dapat kuning, hijau, kuning. Dimasak apa? Apa yuk dibaca hijau. Sekarang yang merah berkelompok di sini. Merah. Hijau sini. Kuning sana. Mbak Raisa geser. Mbak Raisa kuning ya. Sini Mas Dimas sini. Ozan di belakangnya Mbak Raisa. Yang di sini. Yang di depan. Tugasnya sudah. Bu Ega lihat sudah bagus. Sekarang Bu Ega minta setiap kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Yang pertama yang maju terlebih dahulu kelompoknya Mas Fari dan Mas Ilham. Ini semuanya maju ke sini, di depan. Ini silakan dibaca. Baca bersama-sama Mas Ilham. Yuk baca. Peraturan saat makan. Sebelum makan berdoa dulu. Ya, Bu. Sebelum makan berdoa dulu. Benar apa tidak? Benar. Ya, terus yang kedua. Sebelum makan cuci tangan dulu. Ya, sebelum makan kita harus cuci tangan dulu. Biar tidak ada kuman yang menempel. Terus selanjutnya. Tidak berbicara saat makan. Ya, betul sekali saat makan. Kita tidak boleh berbicara supaya apa? Tidak terserah ya saat makan ya. Makanya kalau saat makan ada yang tenang, tidak ngobrol ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Farhan. Tadi kita sudah mengamati ya contoh kegiatan bersama keluarga. Salah satunya adalah makan bersama keluarga. Nah, setelah makan biasanya piring-piringnya itu kotor, meja makannya berantakan. Apa yang harus kalian lakukan? Iya, membersihkan meja makannya, terus mencuci piringnya. Contohnya seperti ini. Bu Enggar makan bersama Fari. Piringnya kotor. Bu Enggar mau meminta tolong kepada Fari supaya mencuci piring itu. Kira-kira apa yang harus Bu Enggar katakan kepada Fari? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat permintaan tolong. Bagaimana? Tolong mencuci piring. Ya pinter. Fari, tolong cuci piring ini. Terus jawabnya bagaimana Mas Fari? Baik, Bu. Setelah Mas Fari sudah mencuci, apa yang harus Enggar katakan? Terima kasih Fari. Ya pinter, terima kasih Fari. Nah, kita harus membiasakan ya saat meminta tolong harus ucapkan tolong. Saat sudah ditolong kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya kita membaca cerita yang berjudul Berkebun Bersama Keluarga. Seperti yang sudah dilakukan Fari ya biasanya ya bersama ayah, ibu katanya Mas Fari berkebun ubi. Nah, sekarang kita akan menyimak ceritanya Siti. Siti, ayah dan ibu pergi ke kebun. Pemandangannya sangat indah. Banyak bunga berwarna-warni. Siti melihat seekor kupu-kupu. Kupu-kupu ke kiri ke kanan dulu. Menggerakkan badan ke sana kemari. Nah, itu ya. Yang dilakukan ya. Itu adalah tarian kupu-kupu. Sekarang kita praktek ya, menari gerakan kupu-kupu. Nih, kita menari ya, menari gerakan yang lucu. Boleh nyanyi. Hilir-hulir mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun, banyak cahaya lemah. Tidakkah sayangku
Ya, mungkin dari video pembelajarannya sekian. Jika kepada semua audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan kode raise hand. Kepada Julia Priyanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juli Aprianti dengan NPM 205060080. Izin bertanya, apa peran teknologi dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa ditulis kembali di kolom chat. Selanjutnya kepada Fikriah Faras, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikria Parasektiani, NPM 205060105. Izin bertanya, mengapa TPACK ini penting dimiliki oleh guru dan calon guru? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, satu orang lagi. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hidranti Fauzia dengan NPM 2050600107. Mengapa pembelajaran TPACK ini harus dikembangkan pada zaman saat ini? Makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh minta tolong ditulis kembali di kolom chat. Untuk kelompok 8, jika ada yang ingin menjawab, persilahkan. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Julia. Pertanyaannya, apa peran teknologi dalam pembelajaran? Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pembelajaran, antara lain, yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah pendidik bukan satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga dengan menggunakan internet dan media lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kepada Julia, apakah dicukupkan atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
Moderator izin menjawab pertanyaan dari Fikriah. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi mengapa TPEK penting dimiliki oleh guru dan calon guru. Jadi, karena guru dan calon guru yang mempunyai kemampuan TPEK dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Begitu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mungkin saya izin menambahkan jawabannya mengapa TPEK itu penting dimiliki oleh guru dan calon guru. Karena TPEK ini suatu pembelajaran atau metode pembelajaran yang mengandalkan teknologi, dan di era globalisasi ini perkembangan iptek sangat berkembang saat itu. Dan tugas guru juga menjaga generasi bangsa itu tetap ada di ranahnya gitu. Jadi generasi itu yang harus bisa membawa perkembangan zaman, gitu. Perkembangan zaman yang membawa generasi itu dari segi globalisasi yang banyak budaya yang keluar juga. Kayak kan itu salah satu pengaruh dari teknologi juga karena hilangnya ruang waktu gitu. Jadi mengapa TPEK penting dimiliki oleh guru? Karena guru itu yang bertanggung jawab untuk mendidik generasi agar generasi tersebut bisa mengendalikan zaman gitu, dan pembelajaran juga bisa lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian. Kepada Fikria, apakah dicukupkan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan dari Hizrianti akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, mengapa pembelajaran berbasis TPEK ini harus dikembangkan pada zaman ini? Karena pembelajaran sekarang itu masih erat kaitannya dengan daring dan hybrid. Dan pembelajaran pada masa pandemi ini sangat memerlukan model pengembangan TPEK ini karena proses pembelajaran pada saat ini sangat erat dengan pemanfaatan teknologi pedagogik dan konten dalam meramu pembelajaran bagi pendidikan sekolah dasar. Selain itu, teknologi juga bisa mempengaruhi informasi yang semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan oleh peserta didik, guru, ataupun kepala sekolah. Selanjutnya, adanya suatu aplikasi seperti e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan, adanya materi pembelajaran yang dapat dibuat lebih menarik dan interaktif seperti di PPT, Canva, atau video pembelajaran gitu. Selanjutnya kayak pembelajaran lebih mudah diperoleh dari ilmu dan informasi tidak selalu di buku gitu, bisa di Google, jadi lebih mudah. Mungkin sekian dari saya. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kepada Hijrianti, apakah dicukupkan? Cukup, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya dulu. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan terjemahan dari instruksional teknologi yang merupakan suatu teori bidang garapan dan profesi yang sangat menaruh perhatian pada upaya-upaya untuk memfasilitasi belajar mengajar peserta didik.
dan terus meningkatkan kinerja mereka dengan proses-proses dan sumber-sumber belajar yang tepat dan menarik. Media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Peran teknologi pada pembelajaran yaitu untuk memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Sedangkan prinsip utama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran ialah memfasilitasi peserta didik, mengembangkan kemampuan mereka, dan mendorong terjadinya pembelajaran aktif. Beberapa contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang terjadi saat ini, antara lain adalah pemanfaatan program audio pembelajaran, program video pembelajaran, pemanfaatan TV edukasi, pemanfaatan jejaring sosial, dan e-learning. Mungkin pemaparan materi dari kelompok 8 dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.